Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan pelajaran di pelayanan kefarmasian. Ya, pelajaran di pelayanan kefarmasian yang nanti kita akan membahas mengenai administrasi farmasi. Oke, sebelumnya dicek dulu untuk teman kalian siapa yang tidak berangkat hari ini. Ada yang tidak berangkat? Ada. Oke, siapa namanya yang tidak berangkat? Yang tidak berangkat siapa? Triamita. Tian. Oh ya, Tian. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih, silakan kalian duduk kembali. Dan untuk yang selanjutnya, biar apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan keberkahan, marilah kita berdoa ya. Berdoa semuanya muslim? Muslim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik ya, kita coba lihat di sini ada kesepakatan pembelajaran. Nanti kita sepakati dulu untuk pembelajaran pada siang hari ini, kita sepakati dulu. Jadi nanti kalian harus aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti aktif ya. Jangan diam. Ketika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa kalian tanyakan. Nanti kalian di sini harus aktif. Nah, di sini ada menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Kalau memang nanti ada yang belum paham, ya nanti kalian bisa langsung ditanyakan kepada guru. Ada menjaga kondusivitas kelas. Kelasnya dijaga biar kondusif. Ada lagi apa tambahan? Biar nanti dalam pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Handphone, sementara kalau tidak disuruh menggunakan handphone, berarti disimpan dulu. Sepakat ya? Berarti sepakat nanti kita tidak ada yang menggunakan handphone kalau tidak dipergunakan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memahami teknis pengisian berkas administrasi farmasi. Ya, di situ isinya ada mengenai kartu stok, ada juga mengenai buku defekta, ada juga mengenai surat pesanan, ada juga mengenai faktur, dan ada juga mengenai bukti penerimaan, penyerahan barang, dan teknik penyimpanan penataan obat. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa materi kita yang sebelumnya adalah mengenai resep. Sebelumnya kita udah belajar mengenai resep, bagaimana administrasi tentang peresepan, bagaimana juga di minggu lalu kita telah belajar bagaimana kita cara meracik sebuah resep. Untuk sekarang kita akan masuk ke dalam memahami gimana administrasinya. Apa yang harus kita administrasikan. Kalau nanti kita kerja di apotek, kita kerja di rumah sakit, kita harus paham mengenai yang namanya administrasi farmasi. Karena administrasi farmasi ini adalah sangat penting dan ini masuk di dalam manajemen farmasi. Yang harus nanti kalian bisa mengerjakannya, kalian selaku tenaga teknis kefarmasian harus memahami ini semuanya. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sekali lagi kita harus bisa mengisi dari kartu stok, buku defekta, surat pesanan, faktur,
bukti penerimaan atau penyerahan barang, dan teknik penyimpanan atau penataan obat. Ini ngantuk semuanya? Ada yang ngantuk atau enggak? Biar kita masih ada yang kelihatan ngantuk, biar kita lebih seger ya. Coba kita semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya untuk berdiri. Nah, biar gak ada yang ngantuk ya. Silakan. Yang di belakang masih kelihatan ngantuk. Coba agak sedikit merapat, berdekatan dengan temennya. Yang belakang agak maju. Yang belakang agak maju, yang belakang agak maju. Oke. Dipegang pundak temannya yang di depan. Nah, dipegang pundak temannya di depan ya. Dipijiti dulu sedikit sambil kalian berkata, "Semangat ya, Dek ya." Gitu ya. Semangat ya, Dek ya. Nah, terus sekarang dipukul-pukul pundaknya. Oke. Sambil berkata lagi, "Semangat ya, Dek ya." Oke, sekarang gantian balik kanan. Nah, kasihan yang ujung sana. Oke, pijitin lagi sambil disemangatin. Ya, semangat ya, Dek ya. Oke, dipukul-pukul pundaknya. Oke. Nah, sambil berkata lagi gimana? Semangat ya, Dek ya. Oke, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Nah, biar kelihatan lebih fresh dan lebih semangat. Ya, oke. Ini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti menjelaskan teknik pencatatan dan dokumentasi administrasi kefarmasian, mulai dari perencanaan sampai dengan penyimpanan. Ya, ini nanti kita harus bisa menjelaskan apa itu kartu stok, apa itu buku defekta, dan sampai ke penyimpanan. Setelah itu, kita juga harus bisa mencatatnya. Jangan cuma tahu kartu stok ini loh contohnya, namanya ini loh kartu stok untuk menulis barang masuk dan barang keluar. Tapi di sini kita tidak bisa melakukan pencatatan. Maka dari itu untuk kali ini nanti kriterianya kita harus bisa dari mulai menjelaskan sampai mencatat ya di administrasi farmasi. Makanya itu tadi sekali lagi apa yang termasuk di dalam administrasi farmasi apa aja? 1, kartu stok. 2, buku defekta. 3, surat pesanan. 4, faktur. 5, teknik penyimpanan. Ya, oke. Jadi nanti yang termasuk dalam administrasi farmasi, yang pertama, dari mulai buku defekta, kartu stok, surat pesanan, faktur, sampai ke penyimpanan barang nanti seperti apa. Bahkan nanti bisa diawali dengan bagaimana sistem perencanaan dan pengadaannya. Kita harus tahu gimana caranya kita merencanakan pengadaan obat. Nanti di situ kita harus tahu. Ya. Nah, kita masuk ke materi kartu stok. Siapa yang sudah pernah melihat kartu stok? Ada? Belum. Semalam dilihat kartu stok? Dilihat. Ada yang melihat, ada yang tidak. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah belajar ini nanti kita bisa tahu seperti apa sih yang namanya kartu stok. Nah, nanti kita coba diskusikan ya. Untuk materi ini nanti kita akan bagikan kelompok. Ya, sampai nanti SOP-nya gimana untuk faktur. Ya, dan nanti juga setelah faktur dicek semuanya, terima barangnya. Yang menandatangani faktur siapa? Yang menandatangani faktur siapa? Apoteker. Apotek gak bisa tanda tangan ya. Yang menandatangani itu adalah seorang apoteker. Apoteker itu kalau di apotek ada berapa? Ada apoteker penanggung jawab, ada apoteker pendamping. Apoteker pendamping boleh menandatangani faktur? Boleh apa tidak? Boleh, asal sudah ada surat kuasa dari apoteker penanggung jawab.
Kalau sudah ada surat kuasa dari apoteker penanggung jawab, apoteker pendamping boleh menandatangani faktur. Ya. Nah, jadi nanti tinggal masuk ke proses penyimpanan. Ya, oke, untuk kita semuanya, kita akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok. Nanti ada kelompok satu yang sebelah sini nanti sama Mas Asrof. Nanti yang sebelah sini sama Mbak siapa namanya? Silviana ya, Mbak Silviana. Terus Mbak Fasya, Priska, terus apa lagi? Maul, terus sama Mbak. Nah, itu nanti silakan satu kelompok ada yang 5, ada yang 4. Silakan untuk dibagi yang dekat aja sebelah sini. Oke, Mas Asrof mungkin silakan untuk tempat duduknya dikondisikan, dibuat sebuah kelompok, kalian melingkar. Nanti di situ kalian mulai membahas ya. Nah, ini untuk yang kartu stok, ini kan di sini isikan pada kartu stok ya untuk transaksi obat paracetamol. Berarti di sini ada transaksi. Kamu diisi dulu tanggalnya, ya diisi tanggalnya, nanti keterangannya gimana. Nah ini biasanya keterangannya boleh diisi oleh nama PBF juga ya untuk keterangannya ini. Ada nomor bednya, nanti tanggal ED-nya kamu tulis, masuk berapa. Nah nanti tinggal sisanya berapa. Nah nanti ketika ada yang selanjutnya ditulis misalkan tanggal yang sama, berarti tanggalnya sama. Obatnya dilihat nomor bednya, tanggal ED-nya, ini masuk, berarti sisanya itu adalah sisa ditambah masuk. Nanti tulis di sisa kolom yang kedua. Paham nggak? Nah nanti kalau misalkan ada barang yang keluar, ya kan kita jual tuh barang yang keluar, berarti nulisnya di mana? Di kolom keluar. Tulis di kolom keluar, nanti sisa dikurangi keluar, baru tulis sisa akhir berapa. Gitu. Itu untuk pengisian kartu stok. Ya. Ini nomor B, ini tanggal ED. Berarti kamu di sini tulis tanggal 1 bulan 7 2020. Ini kan contoh ya. 2020 nanti keterangannya di sini dari PT Cakrawala. Nomor bednya ini ada 108 456. Tanggal expirednya 31/7/2022. Masuk berapa? 100. Sisa keluarnya strip tulis sisa 100. Nah kalau ini bawahnya penjualan resep, berarti tanggal 2 bulan 7 langsung terus dikeluar 15 tablet, jadi 100 dikurangi 15 sisa 85. Itu ya cara pengisian kartu stok. Silakan diisi dulu untuk contoh kartu stoknya. Ya gimana? Gimana? Kan dicari pengertiannya. Terus kan ini udah ada pengertian. Iya, nanti tinggal kamu di sini aja, nggak apa-apa. Ya, nanti kamu bisa lihat di sini untuk pengertiannya. Gimana? Nanti tinggal ini kamu dibacain untuk apa namanya pengertiannya gitu kan. Ini berarti kebagian apa? Surat pesanan. Dan nanti ada contoh-contohnya, nanti saya kasih tunjukkan kamu untuk contoh surat pesanannya. Benar. Kalian bisa melihat ya di sini ada contoh untuk surat pesanan yang reguler. Di sini ada contoh surat pesanan yang OOT, obat-obat tertentu. Di situ juga ada kan? Di sini ada yang prekursor. Dan di sini ada untuk yang psiko. Tinggal nanti yang narkotika kamu bisa mencari ya. Untuk surat pesanan, karena surat narkotika, pesanan narkotika itu dipesan langsung dari PBF Kimia Farma. Jadi kalau untuk surat pesanan narkotika kita nggak boleh buat sendiri. Kita harus pesan di PBF Kimia Farma. Ya. Nah ini ada contohnya kan? Ini ada contoh dari. Nah nanti tinggal kamu cari tuh perbedaan antara surat pesanan psikotropika dengan narkotika. Dalam penulisannya perbedaannya seperti apa? Itu bisa nanti kalian cari. Ya. Di sini barangkali ada. Coba kalian bisa dibaca lagi, dilihat. Barangkali ada nanti perbedaan antara surat pesanan psikotropika dan surat pesanan narkotika. Iya tadi gimana? Iya. Gambar apa gimana? Iya, boleh kalian gambar untuk di sini nggak apa-apa ditulis.
untuk yang buku defekta. Ditulis nanti kolomnya seperti apa, isinya apa aja. Di situ biasanya ada nomor tanggal, terus ada dari PBF mana, ada nomor, ada nama obat, ada jumlah yang mau kita pesen, satuannya apa, PBF-nya kemana. Ya, gitu. Jadi di buku defekta itu kurang lebih isinya seperti itu. Nanti cara penulisannya ditulis. Misalkan kamu ingin atau melihat dari kartu stok bahwa ada obat paracetamol habis, berarti kamu berikan contoh di buku defekta ditulis paracetamol, gitu. Ya, oke. Silakan untuk ini kelompok 3, 4. Kalau ternyata kamu masih memperhatikan ya. Oke. Kelompok 4. Tadi kelompok 4 membuat faktur. Saya ada contoh faktur, bisa kalian lihat contoh faktur saya, nanti bisa kalian samakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perencanaan dan pengadaan pada administrasi. Mic-nya lebih dekat. Perkenalkan, saya Zikrina Silvina Tunisa. Saya Revani Azilia. Saya Sira Satira Kitban. Saya Nadira Selva Alfada. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan dan pengadaan. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan perbekalan sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga terjangkau dan sesuai standar mutu. Ada 3 metode dalam perencanaan, yaitu metode epidemiologi, metode konsumsi, dan metode gabungan antara epidemiologi dan konsumsi. Metode epidemiologi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis jumlah kasus penyakit pada periode sebelumnya. Metode konsumsi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis konsumsi logistik periode sebelumnya atau dari data yang sudah ada pada kartu stok sebelumnya. Dan metode gabungan antara epidemiologi dengan konsumsi merupakan gabungan perhitungan metode konsumsi dengan koreksi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi. Ya, tinggal dijelasin aja nggak apa-apa. Ini berarti salah satu contoh. Sudah? Oke, sudah untuk kelompok kelompok perencanaan pengadaan. Jadi itu ya tadi ya mengenai perencanaan pengadaan yang pada intinya perencanaan pengadaan itu mempunyai 3 metode. Metode apa? Pertama, epidemiologi, kedua metode konsumsi, dan yang ketiga metode gabungan antara epidemiologi dan kasih tepuk tangan dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oh, keren. Wow, keren. Oh, keren. Wow, keren. Silakan untuk kelompok perencanaan pengadaan bisa kembali. Dilanjutkan dengan kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok buku defekta, ya. Karena setelah kita melakukan perencanaan pengadaan, di sini kita harus melakukan pencatatan terhadap buku defekta. Silakan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 yaitu kelompok buku defekta.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asraf. Nama saya Muhtar Munjin. Nama saya keras Syifa lagi ya Nuruliana. suaranya. Saya Sela Nur Avanti. Saya Nisa Jenova. Langsung aja ya. Buku Defekta adalah buku yang berisi daftar catatan stok Yang obat, dekat bahan lagi, obat. yang lebih keras. Nah, Buku Defekta adalah buku yang berisi daftar catatan stok obat, bahan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sudah atau Yang habis di belakang akan bisa habis. sambil Buku ini mendengarkan. berfungsi untuk mengecek obat dan stok obat, menghindari kelupaan pemesanan kembali obat, membantu dalam pengadaan obat yang dibutuhkan. Dan untuk bentuk buku Defekta serta cara pengisiannya buku Defekta. Yang pertama ada nomor, tanggal, nama obat, sisa, satuan, jumlah yang akan dipesan, satuan, dan nama PBF. Contohnya yaitu tanggal 20 September 2024. Contoh obat itu paracetamol, sisa 0, satuan tablet. Jumlah yang akan dipesan contohnya 2, satuan box. Nama PT Sejahtera Farma. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat yang cepat penjualannya. Kalau yang slow movingnya, obat yang lambat penjualannya. Jadi itu adalah termasuk karena kalau kita mau melakukan pengadaan, kita mau melakukan perencanaan pengadaan obat, kita harus dilihat dulu apakah itu adalah termasuk ke dalam slow moving atau ke dalam fast moving. Saya kasih contoh, misal dalam di apotek ya, atau misalkan di apotek ada 2 contoh obat nih. Yang satu termasuk misalkan paracetamol, itu masuk ke dalam fast moving. Sisanya tinggal 2 box dan dalam seminggu habis. Tapi ada satu Captropil, sisa 1 box, sudah 3 bulan belum ada yang beli. Kira-kira yang mau kau, dan untuk yang paracetamol itu datangnya 1 minggu kemudian. Ketika pesan hari ini, minggu depan baru datang. Berarti kira-kira menurut kalian yang mana yang dipesan? Yang paracetamol apa yang Captropilnya? Paracetamol. Karena apa? Jarak tunggunya 1 minggu itu adalah 2 box. Sehingga kalau pesan sekarang 1 minggu yang datang baru akan datang barangnya. Dan 2 box itu habis dalam 1 minggu. Tapi untuk yang Captropil ini udah 1, 2, 3 bulan aja belum laku. Sehingga itu masuk ke dalam slow moving. Berarti jangan diorder dulu walaupun jumlahnya tinggal 1 box. Nah, itu jadi yang membedakan antara fast moving dan slow moving. Jelas ya? Jadi perbedaan antara fast moving dan slow moving yang nanti di situ jelas akan masuk ke dalam perencanaan pengadaan. Yang nanti harus dipesan melalui ditulis di buku Defekta, masuk ke dalam surat pesanan. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit untuk yang surat pesanan. Oke, surat pesanan antara reguler, OTT, dan psikotropika dan narkotika. Yang membedakan pemesanan psikotropika dan narkotika itu apa? Yang pertama, psikotropika
satu surat pesanan itu boleh memesan lebih dari satu jenis obat psikotropika. Asalkan sama-sama psikotropika, boleh menggunakan satu surat pesanan. Contoh, tadi mana saya lihat surat pesanan? Psikotropika, yang psikotropika. Pertemuan kali ini yaitu kita dapat mengetahui tentang administrasi farmasi dari mulai perencanaan hingga penyimpanan. Administrasinya dimulai dari pengisian kartu stok dan dilanjutkan pengisian buku defekta, pengisian surat pesanan, kemudian penerimaan barang faktur, yang terakhir sampai di pengiriman. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada lagi yang mau melengkapi? Silakan. Izin melengkapi untuk bagian perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan metode epidemiologi, yaitu perencanaan yang berdasarkan jenis penyakit. Untuk yang kedua, metode konsumsi, yaitu perencanaan yang berdasarkan data yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu metode gabungan antara metode epidemiologi dan metode konsumsi. Oke, tepuk tangan buat Mbak Priska ya. Masih ada lagi yang mau melengkapi? Ada lagi yang mau melengkapi untuk kesimpulan pada siang hari ini? Mau melengkapi, silakan. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanannya sesuai dengan suhu dingin yaitu 2-8 derajat Celcius, suhu sejuk 8-15 derajat Celcius, suhu terkendali 15-25 derajat Celcius, suhu kamar 25-30 derajat Celcius. Penataan penggunaan sistem yaitu FIFO, VIVO, dan LIFO. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti kesimpulan pada siang hari ini materi kita tercapai mengenai administrasi farmasi. Selamat tepuk tangan buat kita semua. Saya simpulkan ulang. Sekali lagi saya simpulkan ulang untuk materi pada kali ini. Yang pertama dari perencanaan pengadaan yang ada 3 metode. Metode epidemiologi, metode konsumsi, dan gabungan antara epidemiologi dan konsumsi. Ya. Terus dilanjutkan dengan pengisian buku defekta yang melihat dari kartu stok dan juga dari metode perencanaan tadi. Ya. Setelah pengisian kartu stok, buku defekta, kita baru menulis surat pesanan. Yang surat pesanan itu ada 5 contohnya. Surat pesanan reguler dan surat pesanan OOT, surat pesanan prekursor, surat pesanan psikotropika, dan surat pesanan narkotika. Yang membedakan antara surat pesanan narkotika dengan surat pesanan yang lainnya, yaitu kalau surat pesanan narkotika itu satu jenis surat pesanan narkotika hanya untuk satu jenis obat. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini ya. Silakan semuanya untuk duduk rapi kembali. Oke. Untuk pertemuan kali ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati dari semua. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak William. Oke, sama-sama sampai ketemu di pertemuan berikutnya.